Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, kaum muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa berkumpul dengan izin Allah untuk mencari keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan di dalam merajuk dakwah Islamiyah, yang mana kita akan melanjutkan kajian kita 2 pekan yang lalu kurang lebihnya, bagian dari akidah dan keimanan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk dari turunan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau memiliki keluarga, beliau memiliki istri-istri, dan di dalam Al-Quran disebutkan wa azwaju, adapun pasangan-pasangan wahai Muhammad, ummahatuhum, yaitu ibu-ibu dari kaum muslimin, bahwa mereka semuanya adalah ibu kita. Setelah sosok wanita yang menjadi ibu kita asli, yaitu yang melahirkan. Tetapi istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan kita telah menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua yaitu pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah. Kemudian dilanjutkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sudah ada 3 istri. Kita lanjutkan di tahun ketiga Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu akan memiliki istri, baik itu di dunia sampai di surga. Bahkan kemuliaannya ini patut dicontoh oleh segenap muslimat, perempuan-perempuan yang beriman. Malaikat Jibril mengatakan di hadapan Rasul, innaha qawwamatun sawwamatun. Sesungguhnya sosok ini adalah seorang muslimah mukminah yang senang sekali untuk qiyam salat dan juga siang puasa. Siapa beliau? Putri dari seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Hafsah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah dengan karakter yang senang beribadah, ibadah sunnah, yaitu sholat sunnah dan juga puasa sunnah. Saat itu Hafsah sudah janda karena suaminya meninggal di perang Badar. Dan Rasul di tahun berikutnya, 1 tahun kurang lebihnya, beliau nikahi Hafsah. Usianya hari itu 21 tahun, tapi janda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal.
berumah tangga dengannya. Dan nanti Rasul membuatkan rumah di samping rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perlu diketahui rekan-rekan sekalian, ketika Rasulullah bangun Masjid Nabawi, arah kiblat awal itu bukan ke Mekah, bukan ke kiblat Ka'bah, bukan. Sebelum itu sholatnya kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis arah utara. Sehingga ketika Masjid Nabawi mengarahkan kiblat ke arah Baitul Maqdis, anggaplah saya sekarang ini ngadep kiblat Baitul Maqdis, ya, maka Rasul bangun rumah para istrinya itu di sayap kanan belakang dari bagian masjid Nabawi. Jadi kalau sekarang gambarannya, kalau saya ini ngadep Baitul Maqdis, ya, itu kulon kidul, ya, dari sisi musola ini bagian barat selatan itu Rasul membangun rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah, dan rumahnya Saudah. 1,5 tahun berikutnya turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan kiblatmu, wajahmu untuk sholat dari Muhammad ke arah Mekah. Itu dari ngalor ngidul nanti. Otomatis ya berbalik 180 derajat, 180 derajat. Anggaplah dari sekarang saya minta nanti ngadep bulu. Rasulullah SAW tidak membuka Masjid Nabawi, hanya pindah saja arahnya kiblat para jemaah. Posisi Masjid Nabawi tetap sama. Oleh karena itu, hasil akhirnya dari perpindahan kiblat menjadikan rumah atau kamar para istri Nabi bukan lagi di sayap belakang kanannya masjid, tetapi jadi apa? Sayap kiri depan masjid Nabawi. Coba bayangin kan? Tadi kan harusnya di sayap kanan belakang masjid Nabawi. Sekarang karena madhepe genti, ya, berbalik, posisi rumah-rumah istri Nabi jadi di sayap kiri depan masjid Nabawi sampai hari ini. Yang di dalamnya salah satunya yaitu rumahnya Aisyah, terkubur di situ jasad yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau para jamaah berziarah dari kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluar dari Raudhah dari Masjid Nabawi, itu otomatis pasti melewati kuburnya Rasul, kuburannya Abu Bakar dan Umar. Dan kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa assalamu alayka ayyuhan nabi. Posisi kita mengucapkan salam, posisi kaum muslimin hari ini menghadapkan salamnya ke kuburnya Nabi, maka berdirinya orang-orang itu di bekas rumahnya Hafsah. Hari ini orang-orang yang mau keluar dari Raudhah, dari pintu yang kita melewati kuburnya Nabi, Abu Bakar dan Umar, itu dulunya adalah rumahnya Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang istri Nabi yang berapa? Yang keempat. Tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita yang tidak lama menemani beliau karena wafat duluan, bernama Zainab bintu Khuzaimah
Ini ibu kita juga dinikahi Rasul dengan gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin karena saking dermawanannya. Dermawan sekali. Seorang wanita janda dan dinikahi Rasul di usia 28 tahun. Ya, Zainab bintu Khuzaimah itu janda 28 tahun usianya dinikahi Rasul. Hidup bersama Rasul, ulama silang pendapat, tapi yang jelas tidak lebih dari 8 bulan. Dan wafat. Maka dari keseluruhan istri Nabi yang wafat ketika Nabi masih hidup itu 2 orang, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Jadi nggak banyak cerita bersama beliau, karena beliau hanya kurang lebih setengah tahun bersamai perjuangan. Yang jelas karakter yang terbesar dimiliki oleh istri Nabi bintu Khuzaimah ini yaitu kedermawanan. Setelah itu Rasul menikah lagi dengan wanita yang namanya sama, Zainab juga, tapi bintu Jahsy. Istri Nabi yang Zainab namanya itu ada 2, Zainab bintu Khuzaimah, yang berikutnya Zainab bintu Jahsy. Seorang janda juga, usianya 38 tahun ketika dinikahi Rasulullah SAW. Dan Zainab bintu Jahsy salah satu istri Nabi yang dalam catatan sejarah pernah dalam 1 hari bersedekah 8.000 dirham. 8.000 dirham disedekahkan dalam hari itu. Ya, bisa minta bantuan kalkulator. 8.000 dikali 70.000, 1 dirham kurang lebihnya hari ini 70.000. 8.000 rupiah, 8.000 rupiah, 8.000 dirham dikali 70.000 rupiah, 560 juta. Istri Nabi itu pernah sehari sedekah gitu. Ya, istri Nabi. Kalau ada pertanyaan, duit segitu dari mana? Apa itu nafkah dari Rasulullah? Itu duitnya Zainab sendiri. Lu dari mana? Nah, itu. Ketika Islam mengajari muslimah, ya, untuk tugas utamanya itu di rumah. Apalagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dalil khusus, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalian menetap di rumah kalian. Janganlah kalian berdandan dan berfashion ibarat dandanan jahiliyah. Ketika istri Nabi dan masyarakat muslimah dihimbau untuk tugas utamanya di rumah, bukan berarti tidak menghasilkan karya di dalam rumah. Ya. Bukan jadi rumah ibarat pesantren maktur, makan dan turun, enggak. Ya. Ya. Tapi tetap bisa menghasilkan. Contoh Zainab bintu Jahsy di rumah tapi Zainab punya skill, punya kemahiran 2. Yang pertama, Zainab ahli dalam menyamak kulit. Dari itu kulit posisinya bisa digunakan untuk pakaian, untuk wadah sembarang, wadah makan, wadah minum, dari kulit yang bagus, pelana kendaraan, komoditi unggul dari. Sampai sekarang coba jaket kain sama jaket kulit mahal, ya kan? Nah, itu Zainab bintu Jahsy punya keahlian menyamak kulit, sehingga dari hasil samakannya nanti banyak tengkulak yang mengambil dan beliau dapat duit dari situ. Dan yang kedua, keahlian beliau adalah meracik parfum. Zainab bintu Jahsy punya skill
muslimah itu menyimpulkan di rumah saja seakan-akan nggak punya produktivitas, nggak benar. Buktinya di Zainab itu jadi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya harta gitu disedekah. Berarti kan hartanya nggak cuma di 8.000 dirham saja, di hari-hari lain masih punya harta lagi dari keahlian ini. Profesi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu macam-macam. Aisyah nanti menjadi guru para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajari para sahabat-sahabat yang kecil-kecil itu, ya, jadi guru. Dan fitrah mengajar terbaik itu dimiliki oleh jiwa perempuan. Dan Aisyah punya modal besar ilmu karena membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada dari istri Nabi yang ahli pengobatan. Loh kok bisa tahu ilmunya dari mana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, itu kan didatangkan tabib-tabib dari Romawi, dari Persia, dari tanah Hijaz dan lainnya. Nah itu tukar pikiran, tukar pendapat, masukan, ini semua diserap oleh istri-istri Nabi, karena Nabi ditemani oleh istri-istri yang tidak sakit kan. Nah, itu banyak yang menghafal ya, resep-resep dan ramuan para dokter-dokter ahli di dalam. Jadi tetap ada mercusuar Islam dalam hal profesi-profesi yang baik itu dimiliki oleh istri-istri Rasulullah SAW. Salah satunya tadi Zainab bintu Jahsy. Ibu kita selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah janda dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Salamah yang wafat setelah perang Uhud, kemudian istrinya dinikahi di usia yang ke 27 tahun kurang lebih. Janda usia 27 tahun. Ada di antara sampai yang nikah usia 27 tahun? Ya segitu. Ya, itu dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nantinya bersama Ummu Salamah banyak sekali perjalanan jihad beliau ya, yang ditemani oleh ibu kita yang satu. Ada istri Nabi berikutnya yang dikenal dengan pernikahan penuh barokah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan satu suku, tokoh-tokohnya ditawan semuanya. Ya, ada yang ditawan oleh sahabat ini, ditawan oleh sahabat itu. Dari keluarga besar suku itu kalah jadi tawanan. Yang perempuannya, anaknya tokohnya diberikan kepada Rasulullah SAW. Namanya Juwairiyah. Ya, namanya Juwairiyah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan. Juwairiyah, kalau kamu mau masuk Islam, kamu aku merdeka. Ya. Bahkan Rasul nanti akan menikahi. Saat itu Juwairiyah juga sudah ada. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan tetap menjadi tawanan dan budak. Ternyata Juwairiyah milih masuk Islam. Maka Rasul pun memerdekakannya, kemudian menikah. Usia Juwairiyah saat itu janda 21 tahun. Sudah pernah lihat kan janda 21 tahun? Ya seperti itu. Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, dan ketika Juwairiyah didengar oleh para sahabat dinikahi oleh Rasul, para sahabat semuanya pekeluh menawan dulur-dulure Juwairiyah. Tak
Pak Juweria dibebaskan, ya kan, Pak Dini, kakak-kakaknya yang Rasul aja dilepaskan bahkan dinikahi kok salah dewi kendelemen, ya kan, lawan dulu-duluan, karena dilepaskan semua. Dan ketika para sahabat melepaskan keluarga besar Juweria, ternyata keindahan akhlak kaum muslimin membawa semua satu kaum itu masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memuji Juwairiyah, engkau adalah istri yang penuh barokah. Karena dengan masuk Islamnya kamu, satu suku masuk Islam. Ya, keluarga besarnya itu masuk Islam. Ini ibu kita yang keberapa mas? Ke-7. Ada yang 6, ada yang 7. Di tahun yang ke-7 dari hijrahnya Rasul SAW, Rasul menikah lagi dengan istri, dengan perempuan anak musuh bebuyutannya Rasul sebelum masuk Islam, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, punya anaknya gini oleh namanya Romlah atau dikenal dengan Ummu Habibah. Romlah atau Ummu Habibah janda dinikahi oleh Rasulullah SAW karena Ummu Habibah itu masuk Islam duluan sebelum ayah dan keluarga besarnya. Ketika bersuami kemudian suaminya meninggal, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Usianya Ummu Habibah hari itu janda kurang lebih 19 tahun. Nah, lihat kan? 19 tahun janda. Lagi lulus SMA. Kenapa saya harus menyebutkan usia-usia pernikahan Nabi dengan para istri? Supaya membawa kejelasan khususnya muslimin Indonesia. Ya. Kalau Rasul SAW menikah dengan seluruh istrinya, yaitu para janda kecuali Aisyah, mindsetnya kita harus janda kota, ya itu harus kayak harus gak produktif, harus kayak green, gak bisa menemani perjuangan Nabi gitu loh. Terus kayak Rasul malah dengan mereka, bukan istri yang menemani perjuangan Rasul. Karena hampir setiap tahun tuh mesti nemu aja broadcast atau artikel yang di-share. Tapi kemungkinan Rasul itu mesti dari kalangan muslimah. Kalau pengen poligami, pengen nikah, tiru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu menikah sepeninggal Khadijah. Ya, itu yang dinikah adalah para janda semua. Akhirnya kita main saja. Janda dikenal oleh terus main saya kelimo, sumiga, ya kan? Makanya saya sebutkan sekarang istri Nabi semuanya janda kecuali Aisyah. Tapi saya sebutkan usianya. Coba ya, janda 20 tahun, 30 tahun, kira-kira masih produktif ya itu? Sangat produktif. Bisa ya menemani Rasul dalam berjuang, nganterin jihad, ya menemani dalam perjalanan keramat, pasti bisa. Bukan kemudian sih Suloyo gitu. Ya. Ummu Habibah ya, saat itu dinikahi oleh Rasulullah SAW dan dengan izin Allah melalui perantara Ummu Habibah juga nanti ayahnya Abu Sufyan juga merasakan nikmatnya hidayah Islam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalahkan Yahudi Khaybar, di daerah Khaybar, sehingga hari itu semua kekuatan Yahudi hancur sampai ekonomi. Ada seorang wanita yang menjadi tawanan karena
bapaknya, kakaknya mati semua dalam perang Khaybar. Namanya Sofia. Ya, Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab mati duluan. Ya, kan mau nggak mau kita nyebutnya kan ini jadi mertuanya Nabi. Tapi sebelum jadi mertua, ya sudah mati dulu. Sofia menjadi tawanan dan Rasul juga berdakwah kepadanya, pilih masuk Islam tak lepas, bahkan aku siap menikahi. Sofia saat itu janda juga, dan Sofia ternyata lebih memilih Islam. Akhirnya dinikahi Rasul SAW, dan inilah satu-satunya istri Nabi yang bukan orang Arab, alias bangsa Bani Israil, Yahudiyah, Sofia. Ya, maka nanti dari jajaran para istri Nabi itu kadang bersepakat membuli Sofia. Ya, namanya ada cekcok di antara mereka. Itu kadang keluar ejekan dan hinaan bangsa perempuan Yahudi. Wah, itu kan narasi sing gak enak. Ya, Yahudi musuh Islam. Ya, sampai kapanpun. Maka nangis, otomatis. Dan bersandarnya otomatis ke suami, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Saya diajak terus nih. Perempuan Yahudi. Kemudian Nabi kasih solusi. Besok-besok kalau ada yang ngejek lagi Yahudi, sampaikan kepada mereka, ketahuilah aku memang perempuan Yahudi, tapi terkumpul padaku bapakku Nabi, paklikku Nabi, suamiku Nabi. Akhirnya Sofia tersenyum bahagia. Oh, berseduik aman. Dia sejarah. Ya. Kenapa? Karena nasab Sofia itu kalau ditarik ke atas itu sampai Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun punya adik laki-laki, Nabi Musa. Berarti Sofia kalau bapak ke atasnya Nabi Harun berarti punya paklik Nabi Musa. Harun Nabi, Musa Nabi. Dan sekarang pun Sofia punya suami Nabi Muhammad, Nabi juga. Jopo lagi. Ya kan, pakku Nabi, lekku Nabi, ya suamiku Nabi, kurang ngomong. Itu cara Nabi ngedem-ngedem istrinya seperti itu. Sofia, seorang janda dinikahi Rasul di usia yang sangat muda, 17 tahun. Kenapa? Pernah lihat kan? Janda 17 tahun. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW di tahun ke-7 Hijriah juga menikah dengan perempuan janda usianya sudah kurang lebih 26 atau 27 tahun yang bernama Maimunah. Inilah nanti istri Nabi yang paling terakhir ya dinikahi, dan juga di antara istri Nabi yang panjang usianya. Jadi selepas wafat Nabi, Maimunah masih membersamai kaum muslimin dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Aisyah, Saudah dulu urutannya, Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, sudah 4, kemudian tadi Zainab bintu Uzaimah, kemudian yang ke-6 Zainab bintu Jahsy, kemudian Ummu Salamah, berikutnya Ramlah atau Ummu Habibah, yang ke-9 Juwairiyah, wanita yang penuh barokah, kemudian Sofia, istri Nabi yang dari kalangan Bani Israil, ke-10 dan ke-11 adalah Maimunah. Ini ibu kita semua. Ini ibu kita semua. Mereka ada pada karakter masing-masing. Ya, mereka juga ada pada
keahlian masing-masing. Dan Rasulullah SAW nanti selepas beliau wafat masih ada beberapa wakaf besar yang ditinggalkan oleh Nabi, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Salah satunya adalah pasar Nabi, di mana nanti Umar bin Khattab meminta pasar Nabi yang difungsikan untuk perempuan itu supervisornya, kontrolernya itu juga mendapatkan binaan dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara jasa besar ibu kita. Itu sampai dalam level masalah pasar perempuan itu juga ngacunya belajarnya sama ibu kita. Tadi kan Rasul telah mengalahkan keluarga besar Sofia. Hari itu mercusuar dunia. Selain Romawi dan Persia, di tanah Madinah, perekonomian dibuka oleh Yahudi. Hari ini ketika kita bangun dari tidur pun nggak jauh beda. Kita semua tahu ekonomi hari ini yang megang juga. Maka sangat salah jika sebagian kaum muslimin, entah itu dengan meeting, dengan seminar entrepreneurship, entrepreneur muslim atau yang sejenis, bicara permodalan, ruwet di situ. Ujung-ujungnya mau nggak mau harus meminjam dengan lembaga tertentu dari keuangan. Apalagi lembaga keuangannya riba, sekarang masuk akal apa? Ini pengusaha Islam ini punya niat yang baik, ingin melejitkan perekonomian Islam dan Muslimin, menghancurkan perekonomian Yahudi. Lalu modalnya itu tangga Yahudi, bisa untuk perekonomian Yahudi, enggak nyambung. Ya, lembaga keuangan dari ujungnya kemana? Lalu kita kok permodalan nilai ke situ-situ aja yang ujungnya ya enggak bakal bisa. Ya. Maka contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau hijrah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya pasar itu di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Di Mekah Rasul nggak bisa bangun pasar, bisa. Kata siapa kan? Bung sahabat Nabi pengusaha kabeh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan konsultan dagang Quraisy. Kalau ada apa-apa tinggal nanya. Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha, Utsman bin Affan bisa, tetapi Rasul belum mau. Kenapa? Karena Rasul lebih mementingkan bagaimana membina akidah, tauhid, kemudian beramal. Bagaimana ketaatan mereka kepada Allah sampai di level sahabat itu punya karakter loman, dermawan, mudah membantu sesama, kuat ukhuwah Islamiyahnya, dan sampai di level tadi sekelas Utsman, sekelas Abu Bakar menjadi konsultan dan baru nanti di Madinah bikin pasar. Dan ketika mereka hijrah ke Madinah ada yang bangun dan tidak ada modalnya perawat atau hijrah itu. Maka jutawan sekelas Abdurrahman bin Auf masuk Madinah cuma bawa badan. Rasul tahu ini di Mekah kaya, dan Rasul punya program akhok, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', jutawan Madinah. Orang Ansor senang sekali, cinta sekali dengan muhajirin, sampai mereka siap berbagi harta dan kebun kurma. Rasulullah SAW melarang kaum Ansor untuk membagi kebun. Kenapa? Kajian para ulama yang pertama, karena orang
Mekah itu bukan ahli pertanian, mereka ahli berdagang. Rasul tidak mau mematikan kelestarian skill pedagangnya. Jadi orang pengangguran tidak ilmu apapun macul sak paculan STMJ 15 ya, kapan panennya nggak tahu ya, musim harus rabuk, musim harus mengawinkan tumbuhan itu. Kayak Rasul melarang kalau bagi jangan bagi kebun, urus orang kebun dewe berdampingan. Tapi kalau sudah panen, kasih itu hasil panennya, yang juali biar orang Mekah, karena orang Mekah ahli di dalam jual beli. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika mau dikasih harta, dikasih kebun, nolak. Barakallahu fi malik wa ahli. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluarga. Aku cuma butuh pasar sini, dullani ala suq. Tunjukkan aku pasar itu. Ditunjukkan. Hari itu untuk pertama kalinya Abdurrahman bin Auf masuk pasar. Tapi basic beliau itu memang sudah ahli dagang. Ya kan? Ulangan ke siapa? Modelnya ambil barang dulu, diputer-puter pasar, dapat laku, dapat untung. Ya, tadi utang pulaan dibayar, untungnya itu dibelikan hari itu akik, yaitu keju untuk makan roti itu. Itu tuh rezekinya Abdurrahman dari itu. Tapi kan besok masuk pasar lagi dengan skillnya lagi. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum wafat saja, Abdurrahman bin Auf kemudian sudah dikenal jutawan dan miliarder. Rasul meninggal tahun 11 Hijriah, ya, berarti kurang lebih 10 tahun Abdurrahman tinggal di Madinah, itu sudah mengembalikan lagi kekayaan yang diraih di Mekah, sekarang sudah di Madinah juga kaya. Modalnya apa tadi? Ngutang salah sini untuk permodalan tidak, skill. Itu yang sebetulnya lebih dibutuhkan hari ini. Bukan rupa perut muter modal. Nah, nanti masalahnya ya kita kalau cuma modal skill itu kalah cepat dengan yang besar-besar. Sejak dulu Islam memang tidak suka percepatan. Ya, nggak mesti yang cepat itu mesti bagus itu nggak mesti. Ya, Rasul 13 tahun itu waktu yang nggak cepat menanamkan tadi kekokohan iman, husnuzon kepada Allah itu dulu. Sebelum nanti yang bangun pasar, ketika pasar sudah dibangun, Rasul tinggal mengatakan hada suku, ini pasar kalian. Nggak sampai 2 tahun ambrol semua ada perekonomian. Kenapa? Karena banyak di antara konsep mereka di Islam itu lebih bermakna dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Tadi istri Nabi salah satunya memberikan contoh, ingin menghancurkan ekonomi orang kafir, menghancurkan riba, cuma 2 sudah mudah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Berarti yang pertama dengan jual beli. Ayat yang lain yang Allahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancur puluh lantakkan riba dan Allah akan suburkan yang namanya sedekah. Jadi 2 model, jual beli sama sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan itu semua di pasar beli. Sedekah dalam bentuk apa? Beliau membangun pertama pasar Nabi dengan tanah yang diwakafkan. Wakaf bagian besar dari sedekah. Sehingga sistem yang ada di atasnya semuanya barokah. Sampai tadi supervisornya yang keliling pasar, orang-orangnya ahli di bidang agama. Sampai nanti zaman Imam Malik yang keliling pasar.
Setiap ganti musim itu Imam Malik masuk pasar. Stan-stan, penjual-penjual itu ditanya ini hukum. Kalau gini, halal haram. Kalau salah disuruh minggat, belajar dulu. Ya, besok kalau udah lulus, tahu halal haram, baru boleh masuk lagi. Gitu. Dan istri Nabi memberikan contoh tadi bagaimana di saat orang-orang kafir hanya mengurusi dunia harta, tetapi mereka mengajarkan sholat. Dan Rasul membuat pasar beliau itu dekat dengan tempat latihan berkuda sampai menuju Uhud, gunung Uhud, sehingga beliau berada di tengah-tengah. Habis ngontrol pasar, beliau ngontrol sahabat yang latihan berkuda, latihan jihad. Ketika dibutuhkan peralatan yang kurang, ya beliau tinggal bilang kepada sahabat yang di pasar, para pedagang itu, ini kita kurang peralatan panahnya, kurang peralatan kudanya, siapa yang mau bantu? Nah itu langsung belum. Itu. Ya, dan sekali lagi semua ini sepeninggal Rasulullah SAW mendapatkan peran besar dari istri-istri beliau SAW. Ya, demikian secara materi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, kita buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami kembalikan ke mobil. Terima kasih untuk Ustaz. Bagi rekan-rekan kalau ada pertanyaan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang tidak ada 15 menit. Ustaz, mau menanyakan di zaman Rasulullah itu apakah ada konsep yang namanya tabungan untuk masa depan seperti itu? Kalau saya melihat atau sering mendengarnya itu kan hanya kisah Rasulullah terkait berdagang. Tidak ada sekolah seperti zaman yang sekarang. Misalnya nabung, sekarang kalau istilahnya kalau di sini kan ada SMP negeri gratis. Tapi orang-orang sekarang kan anaknya yang bisa hafalan surat. Sekolahnya kan ada pondok pesantren, ada sekolah IT kayak gitu. Itu. Nah, sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah dalam mencari rezeki itu ada rezeki muka, rezeki itu kita berfokusnya itu memang harus mengejar terus seperti itu sampai istilahnya merasa aman dalam menjamin masa depan keturunan kita masing-masing. Istilahnya kita mau mikirkan besok biaya sekolah semene, gitu kita ngejar seperti itu hanya atau kita cukup berfokus pada dalam cara kita atau proses kita mencari nafkah itu dengan sesuai dengan syariat atau yang dihalalkan oleh Islam seperti itu. Dengan begitu pasti untuk kedepannya Allah akan membuka jalan. Hanya keyakinan seperti itu. Yang kedua tadi. Ya, yang kedua. Jadi fokusnya itu kalau mengatur pagi besok itu pasti akan semakin mahal kita harus bekerja keras dan sebagainya seperti itu. Atau cukup fokus kita itu prosesnya itu benar aja, proses mencarinya itu benar. Dengan begitu pasti Allah membuka jalan karena ada banyak yang di share yang di sosial media ya. Kita atau saya khawatir besok mau makan apa, istilahnya wah khawatir besok makan apa ya nggak tahu kan gitu. Itu sama saja menghina Allah yang maha kuasa yang maha kaya dalam memberikan rezeki. Istilahnya bercampur aduk dengan istilahnya sistem ekonomi yang ada di kita itu memang ya kepengen mulai dengan nabung gitu dengan cara gitu sehingga kita istilahnya kayak keturun dalam yang harus berwirausaha sebenarnya akhirnya nanti tiba-tiba jadi terpilih berhutang karena seperti itu
gara-gara terpikirkan seperti itu, atau dianggap seperti orang di seperti melaku wae gitu, jadi karyawan pula ya dalane kayak gitu. Rata-rata ada juga seperti itu. Sebenarnya terus kayak ya ini terutama untuk keamanan keluarga semua ya di sini gitu. Terima kasih. Terkait dengan masalah tabungan masa depan, Rasulullah SAW dan para sahabat mengajari untuk memiliki tabungan masa depan tanda petik mutlak seperti itu jelas sudah. Ya, kalau bentuknya pemahamannya adalah duit kuartal disimpan di lembaga tertentu, ya mungkin kita merasa ungkang-ungkang untuk duit, tidak seperti itu. Tapi kalau dari jerih payah kita sampai menghasilkan aset, tanah, rumah yang kemudian menjadi ya salah satu dari kekayaan, itu tidak apa. Bisa bedakan ya konsepnya. Kalau konsep Yahudi itu kan gimana manusia atau muslimin itu punya duitnya dititip. Itu dengan narasi tabungan masa depan, asuransi dan seterusnya. Tapi kalau sahabat enggak, silakan usaha. Kalau lebih mau dibelikan aset silakan, nggak ada salahnya punya aset. Aset bisa digunakan untuk apa? Hari ini bisa, masa depan juga bisa. Maka coba kita mempelajari kakek-kakek kita di kampung dulu duit tabungan rekening. Tapi sapi, kebo, sawah mesti nyetok. Ya Pak ya. Anaknya pengen kuliah nang pulau, karek jupuk sapi siji, sapi loro. Ya, seperti itu kan. Nah kita sekarang mindsetnya mau dibikin, nggak usah gitu kan, nggak ada ngopeni sapi, ngopeni. Ya, kalau ada duit sini aja, biar kita yang menukarkan. Ya, itu konsepnya apa? Kemudian, ya. Rasulullah SAW memuji, ya, ketika ada salah seorang sahabat bertanya, ayyukas bin atyab, penghasilan yang terbaik itu apa? Ini level yang teratas. Pertanyaan sahabat seperti ini berarti sudah selesai al-haram. Karena tangga pertama itu al-haram itu. Kalau kita belum selesai al-haramnya jangan pindah tangga. Kalau al-haram sudah selesai, naik tangga berikutnya yang thayyibah. Ya kan, yang baik. Baru ini yang atyab, terbaik, paling thayyib. Jadi berarti level ketiga paling atas. Dan Rasul ketika ditanya penghasilan terbaik, beliau jawab, yang pertama adalah amalur rajuli biyadihi, hasil dari karya tangan-tangan kalian. Makanya punya skill, jangan dimatikan. Punya skill kayu dari apa sekarang? Punya skill bisa merubah batu dari bal, ya silakan. Ya kan, mungkin gawe dienteng, diangkat kabut, ditendang enteng, wah. Kemudian makanya zaman Firman aja sudah bisa bikin teko yang suaranya macam-macam. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi kurma, yaitu perdagangan yang makruh. Antum sekarang berada di posisi yang kedua, bekerja di salah satu perniagaan tijarah. Ya, ini kalimat tijarah dalam bahasa Arab. Tijarah itu ada tak ketemu jim. Dalam konsep Arab, huruf tak ketemu jim itu langka.
Sampai goleki hanya ketemu di 3. Tok, deal. Ya. Yang pertama adalah dari kata tajar, tak ketemu jin langsung. Tajar jadi tijarah, perniagaan perdagangan. Yang kedua ada dengan nataja, non takji. Nataja itu kemudian muncul intaj. Intaj itu produksinya, komoditinya. Dan yang terakhir adalah irtaja, kemudian turunannya menjadi murtaji, orang yang berharap, harapnya kepada Allah. Ditutup. Sehingga di dalam Al-Quran tijarah itu cuma ada 2 jenis. Tijarah yang menguntungkan bagi orang beriman, tijarah yang hancur itu dimiliki oleh munafik dan orang-orang kafir. Karena mereka telah menggadaikan hidayah Allah dengan materi yang hanya tidak seberapa. Nah, yang disebut dengan tijarah menguntungkan yaitu yang 3 tadi ada. Ya, tijarah berarti perdagangan yang di situ ada barangnya dan jangan sampai lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cuma dagang lalai ada banyak, ya banyak. Sampai turunnya surat Al-Jumu'ah ayat yang terakhir, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'im. Itu di awal-awal di Madinah. Jumatan Rasul khotibnya. Jumatan tiba-tiba Madinah memasukkan kafilah dagang. Itu bubar loh Jumatannya. Sahabat keluar untuk ngambil kulaan-kulaan. Itu Jumatannya khotibnya siapa? Rasul. Oh, terima saya kira pada jemaah, ya banyak. Ini Jumatan khotibnya Rasul. Muslimin yang baru masuk Islam hari itu lihat ada kafilah masuk Madinah dagang, unta-unta bawa perniagaan, bubar Jumatan. Makanya kemudian turun ayat ini. Ketika kalian menyaksikan perdagangan itu, kalian tinggalkan qaimah, ya harusnya kalian itu Jumatan, kalian malah keluar dari Jumatan. Sekelas sahabat awal-awalnya itu apa ini? Maka kalau nggak ada ilmu, nggak ada keimanan, udah. Maka tadi, ketika kita punya niat meninggalkan semua, sholat ditinggalkan, belajar taklim ditinggalkan, kajian ditinggalkan, hanya untuk urusi dunia, terus jawabannya, dan tuh anak istriku mau makan apa? Nah, terus besok seperti apa? Nah ini agak boleh. Ya, ini agak boleh. Ini berarti sudah menghina Allah. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan dan menurunkan rezeki. Tapi kalau kita bekerja sesuai dengan jadwalnya dan jadwal Allah diutamakan, waktu sholat, ya, waktu Jumatan bisa Jumatan. Kemudian kita berstrategi di dalam jerih payah kita usaha. Ini bukan bagian dari menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya, ketika mempeng dengan alasan koyo-koyo dan duwe Allah, nah itu tidak boleh. Tapi kalau kita yakin Allah, tapi kita juga menyusun strategi itu tidak apa-apa, boleh. Ya, itu diboleh. Umar bin Khattab, saya tutup dengan Umar bin Khattab ketika melepaskan kaum muslimin untuk berjihad. Ini juga yang beliau nasihatkan bagi orang-orang pasar dari itu. Kalian dengan musuh kalian tidak menang-menangi secara jumlah. Kalian kalah jumlah. Secara peralatan kalian kalah. Yang membedakan adalah kalian takwa, mereka kafir. Kalian iman, mereka enggak punya. Lah kalau kalian sekarang bermaksiat, yo mau bedanya dengan mereka. Itu sahabat Umar bin Khattab. Maka hari ini juga sama. Ya, kita ada usaha, kita sama berusaha, mungkin ada yang berdagang, ada
ada yang punya sampingan apa? Ya, orang lain, orang kafir malah akeh kabutane, akeh sampingan. Tapi kalau sama dengan kita, kitanya bermaksiat seperti mereka, ya apa bedanya? Tapi kalau kita berusaha dan kita bertakwa, itu yang membedakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan kita bertakwa, maka Allah akan berikan setiap kesusahan jalan keluarnya dan Allah turunkan rezekinya. Jadi rezeki itu konsep akidah tauhid yang dipegang oleh orang beriman tidak ada sangkut pautnya dengan lama tidaknya kita bekerja. Banyak atau tidaknya kita ubah, tapi sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Ya, sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Bukan berarti kita tidak bekerja, ya salah juga. Artinya kita bekerja, ya totalitas, berstrategi, ya ada rencana-rencana melangkahnya, step-stepnya, tapi jangan lupa semuanya itu, ya sangat terpaut dengan ketakwaan kita. Karena rezeki itu bagian dari rezeki. Sekarang gini, kita ditakdirkan dapat rezeki semiliar. Cuma dua jalan, jalan sabar, bersak miliar mungkin sudah selesai, atau jalan korupsi. Pilih mana? Ya, korupsi mungkin lebih cepat. Ya, tapi ya itu rezekinya segitu toh. Padahal kalau pakai halal juga segitu. Itu yang kadang kurang dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian masukan Allah kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz untuk kajian hari ini. Semoga apa yang kajian hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu